Kiki, Iya, tumben nih borong. iya. Kami iya. Kebetulan lagi beliin adik kelasku makanan. Dia lagi sakit, kasihan. Oh, emang kau beliin dia makan apa? Ini Kiki, kamu yakin beliin dia makanan ini? iya. Emang kenapa? Ada yang salah ya? Yang aku takutin sekarang ya, banyak di zaman sekarang, dari balita sampai remaja, banyak yang mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat. Apalagi kan adik kamu lagi sakit, kasihan tau. Kamu tahu gak, ada sebagian balita yang terdampak stunting cuma gara-gara mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Hah? Stunting? Apa itu stunting? Kamu gak tahu stunting itu apa? Jadi, apa sih itu stunting? Stunting adalah gagal tumbuh anak dikarenakan kekurangan gizi yang dapat menyebabkan tumbuh anak tidak maksimal. Apa aja sih penyebab stunting itu? Yang pertama adalah ekonomi, yaitu kemiskinan. Tapi kemiskinan bukan penyebab utama terjadinya stunting. Yang kedua adalah kesehatan. Kekurangan gizi pada ibu dan bayi merupakan penyebab utama dari stunting. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan yang kotor dan kumuh dapat menyebabkan rentan terjadinya penyakit. Dan yang keempat adalah pendidikan. Kekurangan pemahaman atas tentang gizi dapat menyebabkan ketidakhati-hatian dalam penyebab terjadinya stunting. Kemudian apa aja sih ciri dan gejala orang yang terkena stunting? Yang pertama, pada fisiknya, anak tersebut akan lebih rendah dibandingkan ukuran anak seusianya. Kemudian anak tersebut akan lebih rendah kelasnya dan pertumbuhan giginya akan terhambat. Kemudian pada psikis anak tersebut akan sulit untuk berkonsentrasi, mudah lupa, jarang menjalin kontak mata, dan kemampuan belajar yang rendah. Apakah stunting itu berbahaya? Ya, sangat berbahaya. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama adalah dampak kognitif, yaitu kurangnya kemampuan belajar pada anak. Kemudian yang kedua adalah kemampuan fisiknya tidak seimbang. Kemudian pada saat tua, anak tersebut akan lebih rentan terkena penyakit. Kemudian pada saat dewasa, tinggi badan tidak maksimal. Nah, itu tadi stunting. Wah, aku baru tahu. Bagaimana sih cara pencegahan stunting? Adapun kebijakan dalam penanggulangan stunting yang dilakukan oleh 23 kementerian atau lembaga berkolaborasi dalam pencegahan stunting. Intervensi holistik dalam pencegahan stunting. Yang pertama, intervensi gizi spesifik yang berkontribusi 30% yang ditunjukkan kepada 1000 hari pertama kehidupan dan ibu sebelum masa kehamilan yang berjarak pendek. Yang kedua, intervensi gizi sensitif yang berkontribusi 70% yang ditunjukkan melalui berbagai kegiatan di luar sektor kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat umum. Bagaimana BKKBN dalam menangani kasus stunting ini? BKKBN dalam menangani kasus stunting ini dengan intervensi pranikah dengan cara program generasi berencana. Remaja harus memiliki perencanaan dalam mempersiapkan dan melewati 5 lapisan kehidupan, sehingga remaja mampu melaksanakan riwayat pendidikan yang terencana, berkarir dalam pekerjaan terencana, menikah secara fase reproduksi yang sehat, turun langsung dalam masyarakat, dan mempraktekkan hidup sehat dalam ruang lingkup masyarakat. Apa aja sih program generasi berencana itu? Yang pertama, intervensi pasangan usia subur atau biasa disingkat dengan PUS dengan cara melakukan promosi, pelayanan KB, promosi, dan edukasi 4 terlalu. Apa aja sih edukasi 4 terlalu itu? Yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Yang kedua, pendampingan keluarga. Edukasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan kepada keluarga balita melalui kelompok BKB di desa Lokus Stunting yang menggunakan BKB Kids Stunting yang memiliki sasaran ibu hamil dan ibu yang memiliki anak di bawah usia 2 tahun. Yang ketiga, mendorong swasta untuk menjadi orang tua asuh dan mendorong konsumsi sumber makanan yang sesuai dengan kearifan lokal. Contohnya 4 sehat, 5 sempurna, yaitu daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Pencegahan selanjutnya adalah pemberian informasi bagi tiap-tiap keluarga yang memiliki remaja putri, ibu hamil, dan bayi umur 0 sampai 2 tahun, yaitu fokus materi bagi tiap
Apa aja sih kegiatan pencegahan stunting? Kegiatan pencegahan stunting sebagai berikut. Yang pertama, kunjungan rumah dan penyuluhan kelompok. Yang kedua, sasaran sesuai target. Yang ketiga, target individu dan kelompok. Materinya adalah pencegahan stunting dan gizi kembang tubuh anak dan lain-lain. Penyusunan laporan berisi detail kegiatan. Dokumentasi dinyatakan berhasil apabila telah memberikan informasi mengenai pencegahan stunting pada minimal 50% keluarga sasaran, yaitu keluarga yang memiliki anak remaja perempuan, ibu hamil, dan bayi usia 0 hingga 2 tahun. Apa pendapat kamu tentang pencegahan stunting? Saya sangat peduli ya terhadap stunting ini karena stunting ini berdampak besar bagi generasi bangsa seperti kurangnya berkonsentrasi, kemampuan belajar yang kurang, serta pertumbuhan mereka yang lambat yang sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka nantinya. Makanya untuk mencegah stunting ini kita harus berpola hidup yang sehat. Dimulai dengan memakan makanan yang bergizi, lingkungan yang bersih, serta melakukan hal-hal yang positif. Dan jangan lupa untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah. Baiklah, mari kita bersama-sama cegah stunting untuk generasi yang cerdas dan kreatif demi masa depan.